kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita ulangi satu kali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, amin.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dan berkat kesehatan, kekuatan, dan segala hal yang Dia lakukan sungguh ajaib bagi kita. Amin. Pagi hari ini Tuhan sediakan waktu buat kita untuk kita senantiasa mau beribadah apapun kondisi keadaannya, tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Engkau yang siap memuji nama Tuhan, engkau siap beribadah, angkat tanganmu dimanapun engkau berada saat ini, di tempat engkau beribadah saat ini, menyaksikan siaran ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Angkat pujianmu dengan sungguh-sungguh, angkat doamu, penyembahanmu dengan sungguh-sungguh, karena Dia melihat, Dia menyatukan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu siap puji Tuhan. Mari sama-sama kita pujian sama-sama. Nyanyi pujian bagi Tuhan. Pagi hari ini kami datang hampir Engkau bersama. Sucikan dan layakkan kami apa ya Bapa. Kami berani hampir tahap yang kudus, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Urapi setiap kami pribadi yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Rindu berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau lepas hari Tuhan. Dalam setiap detik-detik kami Tuhan perlu Engkau dalam kehidupan kami apa ya Bapa. Kami mau lepas dari-Mu Tuhan, Kau yang menuntut kehidupan kami, Kau yang layak kami tinggikan. Kami sudah masuk Engkau Tuhan di hati kami, sehingga setiap pujian kami mengalir dan nyatakan Tuhan sebagai pujian dan penyembahan kami, persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, mari sama-sama angkat pujian ini. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Angkat tanganmu, angkat pujian bersama-sama. Sing hallelujah to
Dimanapun kau berada saat ini jemaat Tuhan, angkat pujian penyembah, angkat sembah, angkat syukurmu. Kembalikan semua syukur. Segala sesuatunya berasal dari Dia yang hidup, Dia yang kudus. Persatukan kami, mengikat erat Tuhan, roh kami bersekutu, beribadah di dalam Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, pertaskan kuasa Tuhan. Media ini tidak membatasi kita untuk memberkati satu dengan yang lain, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menjadi saluran kuasanya. Biar melalui media ini Tuhan berkuasa jauh lebih dahsyat lagi. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan sungguh-sungguh angkat pujianmu, mari menyembah Dia yang kudus. Ku menyembah. Sama-sama katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, ada siap memuji nama Tuhan? Amin. Kalau betul, saya mau undang dimanapun engkau saat ini menyaksikan siaran ini, bangkit dari tempat dudukmu, bangkit dari dimana engkau menyaksikan ini. Kita sama-sama berdiri, kita mau ekspresikan sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Mau ya? Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdiri, tanda pujian ini, bersukacita bersama-sama. Mari sama-sama menari bagi Tuhan. Goyangkan badanmu, gerakan badanmu, puji Dia. Karena yang pertama adalah Tuhan kita dalam pendidikan. Amin, saudara. Saudara siap? Kita akan pujian bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita jauh lebih lagi. Biarkan firman Tuhan berbicara pada engkau dan saya, bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan jauh lebih lagi. Tinggal dekat dengan Tuhan jauh lebih lagi. Mendengar suara Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati
kemuliaan bagi nama-Mu. Berbicaralah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya, shalom saudara. Senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam ibadah online kita GSJA Kasih Karunia. Dan saat ini kita akan sama-sama kembali belajar, akan mendengar arahan Tuhan, mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang akan saya sharingkan buat kita semua. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada saat ini dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan, dalam peribadatan kami pada saat ini. Dan kami percaya tidak ada yang terlewatkan, semua kami diberkati Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami mengalami Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada ketenangan dan pemulihan. Dan saatnya Tuhan kami ingin mendengar segala apa yang menjadi arahan Tuhan, pesan Tuhan, tuntunan Tuhan lewat firman-Mu. Sebab itu berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Berikan kami roh hikmat dan wahyu supaya kami dapat mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan hati kami, dan kami mengarahkan semuanya hanya kepadamu. Dan biarlah Tuhan membentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap dibentuk dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Saudara, banyak hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Apalagi kita tahu bahwa tahun-tahun, 2 tahun terakhir ini saudara, kita mengalami masa-masa yang sulit ya. Tapi satu hal, kita percaya bahwa sampai detik ini pemeliharaan Tuhan terus berlangsung dan membuktikan bahwa Tuhan hidup dan janjinya ya dan amin. Saudara, saya tahu bahwa dibalik dari semua persoalan, dibalik dari semua kondisi yang terjadi, Tuhan sementara melakukan ya apa yang menjadi rancangan Tuhan atas dunia ini. Dan saudara tahu bahwa hari-hari ini ada banyak orang-orang yang datang di hadapan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang sementara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mengalami Tuhan lewat banyak hal, lewat persoalan, lewat segala kondisi yang terjadi dalam hidup. Maka Tuhan bekerja di sana dan membawa mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Jadi ada tuayan yang besar yang sementara terjadi. Apalagi pemberitaan firman Tuhan sementara memang dilepaskan begitu luar biasa. Apalagi lewat media sosial, lewat YouTube, lewat media-media sosial yang lain. Sehari-hari ini memang ada begitu banyak pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan saya tahu ini sebagai akselerasi, ya, ini tahun-tahun percepatan di mana kebenaran itu harus memenuhi dunia ini dan kebenaran itu harus disampaikan. Dan di balik semua itu, ketika kebenaran disampaikan, akan ada tuayan-tuayan yang besar yang akan terjadi atas dunia ini. Persoalannya, siap nggak saya dan saudara untuk menuai jiwa-jiwa yang begitu besar? Dan kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang dipakai Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan apa yang menjadi agenda Tuhan atas dunia ini. Ya, biarlah hidup kita benar-benar terarah kepada Tuhan. Untuk itu, kita akan lihat arah petunjuk-petunjuk Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43, mari kita baca Yesaya 43. Haleluya. Kita akan baca mulai ayat yang ke-8. Kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Baru kita lompat ke ayat 19 sampai ke 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara persiapkan kitab saudara, atau saudara yang punya handphone ya, tab, boleh saudara buka di sana untuk kita sama-sama menyimak firman Tuhan ini ya, dengan judul Israel sebagai saksi Tuhan. Ya, ayat 8 sampai 13 baru kita ucap ke 19. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun sama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu?
Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Kita lompat ke ayat yang ke-19, saudara ya. Simak baik-baik. Ini akan menjadi poin penting yang akan saya sampaikan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di akhir-akhir hidupnya. Dan ya, ini disampaikan dalam, ya seperti saya bilang bahwa di kitab Yesaya itu ya firman Tuhan, nubuatan Yesaya kepada bangsa ini ketika mereka ada dalam pembuangan. Dan firman Tuhan memang ini datang kepada bangsa pilihan Tuhan ketika mereka dalam pembuangan dan mereka dalam persoalan yang besar. Mereka kehilangan jati diri, kehilangan identitas. Tapi luar biasa ketika nubuatan dari Nabi Yesaya ini datang, bahwa mengembalikan identitas mereka, menyatakan kembali kasih Tuhan atas hidupan mereka. Sekalipun mereka telah dibuang akibat dari kesalahan, ketidakakuratan mereka dalam hidup mereka yang keluar dari kehendak Tuhan, sampai Tuhan harus tega untuk buang mereka di pembuangan. Dan kebenaran firman Tuhan lewat Nabi Yesaya ini datang kepada mereka untuk mengembalikan mereka ke hadapan Tuhan. Kasih Tuhan datang atas hidupan mereka. Firman Tuhan katakan bahwa engkaulah saksi-saksiku. Ini firman Tuhan datang kepada Israel, demikian juga datang kepada saya dan saudara sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Israel rohani yang dipilih Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, banyak hal yang kadang-kala sulit untuk kita pahami dalam perjalanan kehidupan. Ternyata kok kadang-kala kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan kenapa saya harus menghadapi persoalan demi persoalan? Kenapa sih saya harus mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan? Kenapa saya tidak, Tuhan izinkan menikmati hal-hal yang baik kok? Saya ingin lebih berbahagia dalam hidup. Ya, sudah pasti yang namanya manusia pasti ingin untuk hidup lebih baik, untuk hidup bahagia. Tapi kadang-kala kenyataannya apa yang kita hadapi justru bertolak belakang, tidak seiring dengan apa yang kita mau dan kita pikirkan. Tapi satu hal, mari saudara, kita percaya bahwa di balik dari semua hal yang kau jalani, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya tujuan. Destiny Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan. Sebab itu Tuhan menginginkan untuk kita lebih melekatkan diri, untuk mendekatkan diri, memahami apa yang menjadi isi Tuhan. Dan firman Tuhan ini saudara, kita akan ambil lihat poin-poin penting. Dan karena saya percaya saya dan saudara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya di akhir zaman. Saya dan saudara dipilih Tuhan untuk menyatakan kemasyhuran Tuhan yang besar. Artinya dari pengalaman-pengalaman hidupmu, dari semua hal pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi saksi, ya, menjadi saksi-saksi, menjadi suratan yang terbuka di akhir zaman ini untuk menguatkan yang lemah, ya, untuk membawa setiap orang-orang untuk datang di hadapan Tuhan. Saudara, lihat baik-baik firman Tuhan. Untuk kita menjadi saksi Kristus, saya kira kita harus memberi ruang yang lebih kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah kita harus memberi akses bagi Tuhan seluas-luasnya bagi hidup ini, selebar-lebarnya, setinggi-tingginya dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita memberi ruang yang lebih untuk Tuhan bekerja, maka Tuhan akan memerintah secara penuh atas hidup kita.
Persoalan hari ini kita banyak kali bilang bahwa Tuhan berdaulat, tapi pada kenyataannya bukan otoritas Tuhan yang memimpin kita, tapi kedagingan kita, keakuan kita. Ini yang menjadi masalah terbesar. Kadang-kala kita ingin Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin dalam setiap doa. Tuhan berjalan bersamaku, tolong kami Tuhan. Tapi kenyataannya kadang-kala kita nggak mau dituntun oleh Tuhan. Kita cuma hanya bisa berkata, tapi ketika Tuhan mengambil alih, ya, untuk berjalan, untuk menuntun, ya, memegang kedaulatan sepenuhnya dalam kehidupan kita, ya, kadang-kala kita nggak mau, saudara. Kita coba-coba keluar, akhirnya kita jadi babak belur, kita jadi tersiksa. Karena itu orang yang setengah-setengah itu bahaya, saudara, ya. Jangan tinggal di tengah-tengah, dan Tuhan tidak mau. Ya. Tuhan mau kalau Tuhan ya Tuhan, ya. Kalau udah kita memilih Tuhan, memang harus totali, harus kepada Tuhan. Karena itu saya mau katakan, Tuhan akan memakai saya dan saudara untuk menjadi gerejanya, representasinya Tuhan di akhir zaman ini. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Ya, semuanya saudara harus memberi akses. Mari beri akses kepada Tuhan untuk bekerja seluas-luasnya. Artinya gini, ya, saudara kalau sudah memberi ruang lebih untuk Tuhan bekerja, artinya totally Tuhan bekerja seutuhnya dalam kehidupan. Saya percaya bahwa kedagingan kita yang menjadi lawannya, ya, kedagingan kita yang menjadi lawannya. Orang yang memberi akses untuk Tuhan bekerja, ya, dia harus siap merontokkan segala bentuk kedagingan. Karena apa? Kalau kita tidak merontokkan daging ini, ya daging ini akan melawan otoritas Tuhan. Daging ini akan melawan otoritas Tuhan. Daging ini dia nggak mau. Biasanya daging suka memberontak dengan kerinduan, dengan keinginan Tuhan, bertolak belakang dengan kemauan Tuhan. Jadi sudah harus sadar dengan konsekuensi ini. Ketika kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk Tuhan mengambil alih, bekerja sepenuhnya dalam hidup, sadari lawannya adalah kedagingan. Engkau harus siap merontokkan setiap kedagingan, setiap ambisi-ambisi pribadi, ambisi-ambisi daging dalam kita. Itu harus dirontokkan. Dan memang nggak mudah. Terkadang mungkin ada air mata, ada tetesan air mata yang keluar. Nggak mudah ketika Tuhan mulai proses, ketika Tuhan mulai bentuk. Ada berapa banyak gereja Tuhan yang mundur, artinya menjauhkan diri. Akhirnya mereka lari daripada Tuhan karena nggak tahan dengan proses, karena nggak kuat dengan bentukan Tuhan. Tapi saya mau katakan, ketika engkau memang benar-benar menyadari, mengizinkan Tuhan sepenuhnya untuk bekerja seluas-luasnya, saya mau katakan, dagingmu akan dirontokkan. Segala hal yang bertentangan dengan Tuhan itu akan dirontokkan, ya. Dan ingat, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah memaksa. Selama kita tidak mengizinkan, Dia tidak akan melakukan hal yang lebih dalam hidup. Ingat, ya, Tuhan itu Dia sangat sensitif, bahkan Roh Kudus itu sensitif banget. Kalau kita tidak izinkan untuk Dia bekerja, Dia akan melakukan hal lebih, ya. Dia akan melakukan hal lebih ketika kita membuka diri, mengizinkan. Dan ingat, saya mau katakan, ketika engkau mengizinkan, Dia akan mulai bergerak dan bergerak, melakukan sesuatu yang baru dalam hidup. Dia akan memulai merangkai engkau untuk menjadi suatu bencana yang sempurna, bencana yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu harus dibentuk sama seperti Israel. Sebelum Israel itu Yakub, ya. Yakub itu harus dibentuk, harus diremukkan, ya. Dia harus mengalami pengosongan, yaitu kita peristiwa-peristiwa Yakub dibentuk Tuhan untuk menjadi prince of God. Itu butuh pembentukan. Untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan kemasyhuran Tuhan harus melalui proses ini, dan ini nggak mudah, ya. Tuhan akan melakukannya ketika engkau mengizinkan Tuhan. Tuhan, aku mengizinkan engkau bekerja seluas-luasnya. Pertanyaannya, kadangkala kita ketika nyanyi penuh dengan komitmen, Tuhan ambil alih totalitas hidup. Tapi ketika kenyataan Tuhan mulai bergerak dan Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita, kita mulai, Tuhan kok gini, ya. Kita mulai komplain, Tuhan kok Tuhan melakukan hal ini, Tuhan sakit Tuhan, ya. Kita lupa bahwa kita sudah mengizinkan Tuhan untuk bekerja. Ingat saudara, jangan takut ketika engkau mengizinkan Tuhan bekerja dan Dia mulai merontokkan, Dia mulai menata hidupmu. Sisi-sisi mana yang tidak berkenan, Dia mulai rapiin, Dia mulai buang semua hal yang kurang. Bersyukur, karena di balik semua itu ada kekuatan Tuhan, ada kehendak Tuhan akan dinyatakan. Dan engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dibilang itu power of testimony, orang yang punya kekuatan, ya, punya jadi saksi, artinya kuasa kesaksian, ya.
Kita dimanapun ini, kalau kita melewati proses Tuhan, melewati berbagai macam hal, pembentukan Tuhan, kita akan menjadi saksi Tuhan yang sangat luar biasa, sangat powerful banget dipakai Tuhan. Karena itu, saudara jangan takut mengizinkan Tuhan untuk bekerja seluas-luasnya. Jangan takut dengan hal-hal yang Tuhan sementara rangkai dalam hidupmu. Jangan takut, karena kalau Tuhan merangkai, Dia akan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, engkau mungkin tidak terpandang, kau lahir dari keluarga yang tidak dianggap, bukan tidak dikenal. Tapi satu hal saya mau katakan, kalau Tuhan membentukmu, mempersiapkan dirimu, ya, untuk satu proyek yang luar biasa, supaya dunia tahu bahwa Tuhan hidup, Tuhan ada dalam hidup. Karena itu izinkanlah Tuhan bekerja seluas-luasnya. Berikan Dia akses seluas-luasnya untuk bekerja dalam diri. Haleluya. Karena apa? Ketika engkau izinkan, inilah persiapan Tuhan untuk membawa engkau menjadi saksi-saksinya Tuhan di akhir zaman, dalam dunia ini, di akhir zaman ini. Haleluya. Yang saudara lihat di ayat yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Hal yang kedua saudara adalah, saudara, saya mau katakan, pertajam pandangan kita. Kata lihat, coba saudara bisa perhatikan di ayat 19 itu. Kata lihat, ini ada penegasan dalam firman Tuhan. Lihat, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Hari-hari ini saya mau katakan, di balik semua tragedi kehidupan, di balik dari semua persoalan yang terjadi atas hidupmu, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidup. Persoalannya, apakah kita melihat atau tidak? Kalau kita tidak bisa melihat itu, justru kita akan komplain. Kita akan bilang, Tuhan kok begini Tuhan? Kok kenyataannya seperti ini Tuhan? Kok sakit Tuhan? Kok nggak enak ya Tuhan? Ya, karena malahan kita mungkin mulai menjauh, nggak enak ikut Tuhan, nggak enak melayani Tuhan. Ngapain capek-capek bayar harga, beribadah, ngapain capek-capek melayani Tuhan? Saya mau katakan, ya, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Dia bekerja untuk merancangkan sesuatu yang baru, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ingat, apapun kondisi, apapun terpaan kehidupan yang terjadi, rancangan Tuhan ya dan amin. Rancangan Tuhan ialah tetap damai sejahtera. Persoalannya bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera dalam tragedi kehidupan? Artinya kita harus melihat, mata kita harus terarah kepada Tuhan. Terkadang persoalan yang menutupi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, ya, persoalan itu lebih besar sampai kita nggak bisa melihat dengan teliti, nggak bisa melihat dengan tajam apa yang sementara Tuhan itu. Padahal firman Tuhan katakan, lihat, Dia sedang melakukan sesuatu yang baru atas hidupmu. Apa sih yang baru? Mungkin dulu engkau suka komplain, mungkin suka menghujat, suka cerita orang, suka melakukan hal-hal tidak berkenan. Dan Tuhan sementara membentuk engkau, dan Dia sedang membuat sesuatu yang baru atas hidupmu. Dulunya saudara cuma sekedar beribadah, tapi sekarang berbeda. Rasa cinta dan haus akan Tuhan itu lebih, ada gairah yang lebih yang timbul dalam hidupmu, karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Ya. Tapi kenyataannya kadang-kala kita sulit untuk melihatnya. Kenapa? Ketika kita dalam semangat-semangatnya lagi, bergairah-gairahnya lagi, mencari Tuhan, melayani, tiba-tiba masalah datang. Konsentrasi kita berubah kepada masalah, bukan ke arah Tuhan. Kadang-kala seperti itu, ketika kita lagi lari-lari untuk melayani Tuhan, bergerak dalam kehendak Tuhan, tiba-tiba masalah datang dalam hidup. Akhirnya kita terdistrik, dalam pandangan kita hanya terarah kepada masalah, dan kita tidak bisa melihat dengan jelas Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melakukan apa. Padahal Tuhan sudah menumbuhkan yang baru dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan yang luar biasa di ayat yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Artinya sudah ada dalam hidupmu, sedang tumbuh dalam hidupmu. Belumkah kamu mengetahuinya? Dia perjelas, ya aku hendak, dia perjelas ini, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya gini, saudara mengatakan, ya, Tuhan bisa membuat jalan di padang gurun,
Bahkan dia sedang membuat kita untuk melihat kenyataan kuasa Tuhan yang luar biasa. Apa yang mustahil dibuat mungkin oleh Tuhan. Nothing impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, saya mau katakan, ketika dia membuat jalan di padang gurun ini berat, saudara. Ya, padang gurun, saudara, bagaimana mungkin ya? Dia membuat jalan raya di padang gurun, bahkan dia memunculkan mata air di sana. Di padang belantara, ya, di padang belantara dia membuat air itu memancar. Dahsyat. Saudara bayangkan itu padang belantara itu, saudara. Nggak ada apa-apa, saudara. Nggak ada tumbuhan di sana, saudara. Tapi bisa ada air yang memancar, ada kehidupan di sana. Hal yang sangat mustahil, hal yang sangat kontra dengan logika kita. Tapi saat itulah hasil dari iman. Saya mau katakan, ketika Tuhan sementara membuat yang baru atas hidupmu, mungkin engkau dipaksa untuk berjalan di padang gurun, mungkin engkau diseret untuk bergerak di padang gurun. Padang gurun itu bicara proses kehidupan. Mungkin engkau didesak untuk ada di padang gurun, tapi saya mau katakan, firman Tuhan katakan, sesuatu yang baru itu ada karena apa? Tuhan memunculkan mata air, ada kehidupan di balik proses. Persoalannya, mampu nggak kita melihat itu? Persoalannya, mampu nggak kita melihat kehendak Tuhan saat kita diterpa dengan persoalan, saat kita digiring Tuhan untuk melewati padang gurun yang sulit. Ingat, saya mau katakan, tidak ada jalan alternatif untuk menuju tanah Kanaan. Harus melewati padang gurun. Karena padang gurun adalah sarana di mana Tuhan membuka, merontokkan daging kita. Bahkan padang gurun adalah sarana di mana Tuhan akan membuka pandangan kita untuk melihat Tuhan dengan jelas, bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tidak cukupnya laut laut dibelah oleh Tuhan. Bahkan dia boleh memunculkan bukit batu, boleh mengeluarkan air. Dia memberi makan. Dia catering langsung dari surga kepada bangsa Israel untuk menunjukkan siapa dia. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah penyedia. Dia adalah perlindungan. Dia adalah kekuatan. Wow. Padang gurun adalah sarana di mana supaya kita boleh melihat Tuhan dengan jelas. Karena itu jangan takut dengan proses. Jangan hindari proses. Jangan takut dengan pembentukan Tuhan. Karena dengan pembentukan itu Tuhan akan membawa engkau menjadi saksi-saksinya di akhir zaman ini. Tapi saudara, saya mau katakan kembali ke firman Tuhan. Lihat dengan jelas. Ada sesuatu yang sedang tumbuh dalam hidupmu. Karena ada sesuatu yang baru yang sementara terjadi. Kadang-kala iblis gak senang. Satan gak senang kau maju. Ya, Satan gak senang kau hidup dalam terobosan. Dia berusaha untuk menghimpit itu. Dia berusaha untuk menghambat. Ya, maka itu dia mulai coba alihkan pandanganmu lewat persoalan, masalah. Dia mulai mendistraktmu dengan segala kondisi yang ada, dengan keadaan-keadaan. Saya tidak tahu persoalan apa, masalah apa yang terjadi. Kadang-kadang dia pakai untuk supaya apa? Konsentrasi kita tertuju hanya kepada masalah. Bahkan kita mungkin mengeluarkan energi yang besar untuk hal itu, saudara. Tapi saya mau katakan, persoalan yang sederhana adalah ketika engkau ada dalam padang gurun, engkau harus mampu lihat rencana Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru dalam hidup. Ya, maksud kata lihat supaya kita melihat dengan teliti, melihat dengan tajam, karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Saya percaya di balik dari pandemi ini, di balik dari semua persoalan hidup ini, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru atas hidup. Saya berdoa di dalam nama Yesus, siapapun yang menyaksikan siaran ini, biarlah mata kita dibuka Tuhan, mata kita dipertajam Tuhan, untuk melihat dengan teliti apa yang sedang Tuhan buat, apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang sedang Tuhan tumbuhkan dalam hidup. Haleluya. Ingat, saya mau katakan, orang yang sedang dalam pembentukan Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang mustahil itu dijadikan mungkin oleh Tuhan. Karena Tuhan bersama dengannya. Ya, ketika kita memberi akses seluas-luasnya, ketika kita mau Tuhan berdaulat sepenuhnya. Ini yang bilang Tuhan berdaulat, artinya kedaulatan penuh, pemerintahan penuh itu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang memerintah sepenuhnya kehidupan kita. Ketika Tuhan memimpin, dia bawa sekalipun harus melewati padang gurun tidak jadi ancaman. Tadi padang gurun menjadi sarana di mana kita akan lebih kuat
menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Jadi jangan pernah hindari, tidak ada jalan alternatif, saudara. Ya, sekarang aja udah ada pesawat, saudara, untuk menuju Kanaan. Tapi pada waktu bangsa Israel dikeluarkan untuk menuju tanah Kanaan, ya mereka harus melewati padang gurun. Sulit, ya, padang gurun ada terik matahari, ada kering, tandus, tidak ada apa-apa. Tapi justru Tuhan bisa memberi kehidupan. Ya, Tuhan bisa menyediakan segala sesuatu di sana. Ada penyediaan Tuhan. Jadi selama engkau memberi akses kepada Tuhan, jangan pernah takut, karena Tuhan sedang melakukan yang baru atas hidup. Amin. Haleluya. Jadi mari pertajam pandanganmu, lihat dengan jelas. Jangan sampai cuma karena persoalan menutupi segalanya. Tuhan sedang membuat, Dia sedang menumbuhkan. Mungkin itu udah mulai besar, udah mulai ada pengaruh besar, tapi kadang-kadang dia lebih bertekanan jadi lebih besar. Karena apa? Iblis nggak suka kita maju, iblis nggak suka kita bergerak dalam kedaulatan Tuhan. Karena di sana ada tujuan yang luar biasa, ada tujuan Tuhan yang besar. Sebab itu gereja harus mampu lihat. Hari-hari ini ada tuayan yang besar, ada goncangan-goncangan terjadi di mana-mana, saudara. Ya. Jadi jangan takut, goncangan itu cuma alasan. Tapi Tuhan sedang membuat. Karena Tuhan tidak bisa dibendung dengan apapun. Tuhan tidak bisa dikondisikan dengan apapun. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, demikianlah kita sebenarnya. Kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang tidak bisa dikondisi dan tidak bisa dibendung dengan apapun. Selama kita bergerak bersama dengan Tuhan, Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Masalah cuma masalah lah. Ya. Masalah ini sekedar masalah. Masalah itu akan menjadi batu loncatan kita untuk melihat hal yang luar biasa. Masalah bukan hambatan, ya, tapi semua kita akan bisa melewatinya karena Tuhan. Tidak ada yang bisa membendung, tidak ada yang bisa menggagal rancangan Tuhan, menggagalkan rancangan Tuhan. Ya dan amin. Apakah yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Gak ada. Pedang, maut, ketelanjangan itu bicara tentang proses hidup, sakit, penyakit. Ya, maut pun dibilang di sana, saudara. Tidak ada, saudara. Bicara ancaman-ancaman, semua yang ditakuti oleh orang, semua hal-hal yang memang yang orang hindari hari-hari ini, ketelanjangan, gak populer dan segala macam, saudara. Ya. Tapi saya mau katakan, wow, Tuhan mampu melakukan segala hal yang luar biasa. Orang menghindari proses itu, tapi kasih Tuhan akan tetap ada bagi orang-orang yang tetap terarah kepada Tuhan. Karena itu, ya, ketika engkau pertajam matamu, lihat. Di ayat yang ke-21, saudara lihat baik-baik. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, ini penegasan kembali ketika engkau memberi ruang kepada Tuhan. Ketika engkau memberi ruang seluas-luasnya dan engkau membuka matamu dengan jelas, ya, maka engkau akan melihat hal yang luar biasa. Ya, Tuhan akan memakai hidupmu untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan kemasyuran umat yang telah kubentuk. Karena itu perhatikan baik-baik respon. Ya, perhatikan, kita harus benar-benar merespon dengan benar setiap pembentukan Tuhan. Kita harus benar merespon, ya, responi dengan cara pandang yang benar, cara pandang, sudut pandang firman Tuhan, supaya apa? Kita menjadi umat-umat yang layak di hadapan Tuhan. Ya, bentuk harus dibentuk dulu baru menjadi saksi. Umat yang telah kubentuk akan memasyurkan namaku, akan memberitakan kemasyuranku. Umat yang telah kubentuk, berbahagialah engkau yang telah dibentuk Tuhan. Karena itu respon dengan benar. Ketika kau beri ruang bagi Tuhan, pertajam respon, sederhana, tapi kadang-kadang kita banyak kali gagal dalam kebenaran firman Tuhan. Pola yang sangat sederhana, tapi saudara, kalau saudara perhatikan dengan baik-baik dan terjemahkan itu dalam hidupmu, saya yakin dan percaya, saudara saksi-saksi Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa, tidak bisa dibentung dengan apapun. Saudara akan powerful di dalam pelayananmu, dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau akan memberikan dampak, memberikan nilai-nilai kerajaan dalam area-area hidupmu. Dimanapun engkau berada, orang akan melihat Tuhan ada atas hidup. Haleluya. Orang yang telah dibentuk, ya, mengalami kuasa kesaksian, saudara. Ya, mengalami Tuhan. Orang yang banyak mengalami Tuhan itu luar biasa. Ya, saudara bisa lihat di Kisah pasal yang ketiga. Ya, saudara, di Kisah pasal 3 itu ada seorang yang lumpuh.
Di situ ada seorang laki-laki lumpuh. Dia selalu ditaruh di mana? Di gerbang Bait Allah, gerbang indah. Ya, memang gerbang indah tapi tidak ada keindahan di sana. Ya, namanya gerbang indah di Bait Allah tapi tidak ada keindahan. Tapi datanglah siapa saudara di situ? Kalau saudara lihat baik-baik, simak baik di dalam kisah Rasul pasal 3 Yohanes. Di situ Petrus datang saudara. Ya. Saudara lihat ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, saudara, Petrus dipakai Tuhan luar biasa akibat dari proses dan pembentukan Tuhan. Sampai ketika satu kali aja berkhotbah, ribuan bertobat. Bahkan dalam perjalanan pelayanannya dia menjadi saksi Tuhan yang powerful, yang sangat luar biasa. Dan tiba di kisah pasal 3 ini saudara lihat, ya, dia berjumpa dengan orang lumpuh. Seketika itu dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, apa yang terjadi? Orang yang mengalami Tuhan, ya, orang yang mengalami kuasa Tuhan, kesembuhan. Orang lumpuh itu yang dijamah, mengalami jamahan Tuhan. Dia meloncat-loncat dan memuliakan Tuhan. Saudara tahu, orang yang mengalami Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang berani. Ya, saudara tahu, biasanya saudara kalau di sinagog seperti itu, wah, kalau dilihat orang yang loncat, biasanya mau masuk aja itu sangat tertib, apalagi ada liturgi ibadahnya sangat sopan, saudara. Tapi kenyataannya orang ini ketika dia mengalami Tuhan, mengalami kesembuhan, dia meloncat-loncat kegirangan dan memuliakan Tuhan. Dia nggak peduli lagi dengan omongan orang ini di bait suci. Dia mengalami keindahan dalam hidup karena dia berjumpa dengan Tuhan. Ingat, sekalipun di gerbang indah, kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak ada keindahan di sana. Kalau Tuhan tidak ada di sana, tidak ada keindahan di sana. Perjumpaan orang lumpuh ini, ya, dengan Petrus dan Yohanes, dan Petrus menyatakan kehendak Tuhan. Nama Yesus adalah sumber segalanya, dan orang lumpuh mengalami Tuhan di sana. Wow, dia mengalami Tuhan, maka disitulah dia bersorak-sorak. Dia melakukan tindakan yang berani. Dia nggak peduli lagi. Mungkin di situ ada orang Farisi ahli-ahli Taurat bilang, nggak sopan nih orang teriak-teriak. Tapi karena dia mengalami Tuhan, dia selalu melakukan hal yang berani. Demikian. Kadang-kala orang berpikir kita orang yang gila dalam tanda petik sudah. Ya, kadang-kala orang yang mengalami Tuhan dengan hal yang luar biasa dianggap orang gila makanya. Tapi saya mau katakan, karena pengalaman-pengalaman itu yang membuat kita powerful, dan kita menjadi orang-orang yang berani untuk menyatakan kebenaran tanpa kompromi, untuk benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saya mau katakan, tuayan hari-hari ini sedang terjadi. Tuayan begitu banyak yang sementara Tuhan lakukan. Ada banyak orang-orang yang pingin, yang rindu sekali untuk dialami Tuhan. Saya dan saudara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi jembatan untuk membawa mereka di hadapan Tuhan. Karena itu, di balik semua proses, di balik semua pembentukan Tuhan dalam hidup, jangan takut, karena Tuhan sedang melakukan yang baru. Tuhan sedang melakukan, menumpukan yang baru atas hidupmu, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesuatu yang besar, untuk proyek Tuhan di akhir zaman. Mari semangati di bawah hidup untuk terus mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Saya terus berdoa supaya umat-umat Tuhan, khususnya yang ada di GSJ kasih karunia, mengalami Tuhan, mengalami pengalaman. Lewat beberapa 2 tahun ini mungkin kita tidak tatap muka langsung lewat peribadatan di gereja, tapi saya mau katakan, biarlah engkau mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Entah mungkin engkau melewati ini dengan berat, engkau mungkin harus tertempa dengan COVID-19, tapi satu hal saya mau katakan, ini menjadi pengalaman yang luar biasa ketika engkau bisa melewatinya semua karena Tuhan. Artinya, seberat apapun masalah pun di depan, kita masih punya Tuhan yang sama, yang mampu melakukan segala perkara. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan totally. Biarkan Tuhan bekerja seluas-luasnya. Beri akses bagi Dia untuk bekerja seluas-luasnya dalam hidupmu, supaya kau akan melihat
kuasa Tuhan yang sempurna dimanifestasikan atas hidup untuk menjadikan engkau pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa berkat Tuhan, anugerah Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, pengurapan Tuhan ada atas hidupmu, membuat hidupmu semakin peka, engkau semakin tajam dalam melihat kehendak Tuhan. Biar ini terjadi di dalam nama Yesus, itu terjadi dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Dimanapun engkau berada, mari respon dengan benar, jangan respon dengan salah, jangan curiga ketika ada hal-hal yang buruk mungkin terjadi dalam hidupmu. Jangan curiga bahwa Tuhan membiarkanmu, jangan curiga bahwa Tuhan melepaskanmu. Jangan, arahkan hatimu aja kepada Tuhan, karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru atas hidup. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap bergairah, tetap jaga gairahmu, tetap jaga semangatmu untuk terus melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam setiap area hidup. Haleluya, saya akan berdoa buat kita semua. Saudara boleh angkat kedua tangan dan saudara boleh membawa hatimu, membuka hatimu di hadapan Tuhan. Dan izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba percaya kuasa firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengar. Tuhan, tolong hidup mereka Tuhan, supaya mereka dimampukan Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mereka mengambil keputusan yang benar-benar dalam kesadaran yang penuh untuk memberi Engkau, memberi ruang seluas-luasnya, memberi akses seluas-luasnya bagi Engkau Tuhan, untuk bekerja lebih dalam kehidupan kami. Berikan mereka keberanian Tuhan, untuk Tuhan memberikan Engkau Tuhan, memberikan Engkau akses sepenuhnya untuk menguasai, berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan-Mu. Dan pertajam mata kami, pertajam mata umat-umat-Mu Tuhan, untuk melihat semuanya itu. Lewat semua ini Tuhan, mari Tuhan Engkau buka setiap selubung-selubung yang menutupi mata kami, supaya kami bisa melihat dengan teliti, dengan jelas segala rencana Tuhan. Dan beri hati kami hamba, beri hati hamba bagi kami, supaya setiap apapun tragedi kehidupan yang terjadi, kami meresponi itu dengan benar, meresponi dengan sudut pandang firman. Di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kehidupan umat-umat Tuhan. Siapapun yang menyaksikan rekaman ini akan mengalami Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu, kami terima berkat firman-Mu, kami terima damai sejahtera, urapan yang baru, untuk kami terus bergerak dalam rencana Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam berkat nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan kita akan menaikkan pujian sebab Kau besar. Segalanya dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam alam semesta ini ya Tuhan, kebesaran-Mu sungguh dahsyat. Dan kami percaya Tuhan bahwa biarlah kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita karena Tuhan berpihak dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dan kami percaya
tangan Tuhan akan menuntun kami, membimbing kami, membawa kami kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan gadamu dan tongkatmu akan senantiasa memimpin kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu terus akan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu percaya sungguh hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, arahkan hidupmu kepada Dia, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa